dan bumi dan segala isinya. Perayaan ini dilaksanakan Gereja HKBP untuk kedua kalinya dengan tujuan untuk mengingat secara khusus penciptaan langit dan bumi oleh Bapa kita. Melalui perayaan ini, kita meneguhkan iman kita kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu, patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Di seluruh gereja HKBP, kita menjadikan Minggu 22 September 2024 sebagai Minggu Ekologi, mengingatkan panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman memelihara keutuhan ciptaan. Bagi gereja HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan konteks kita bergereja, berteologi, beribadah dan hidup. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah, memuliakan Allah, mendengar firman-Nya dan hidup dalam kasih-Nya. Maka itu marilah kita memuji Allah dengan bernyanyi.
dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi, tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikut perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru, dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini kami merayakan masa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini dan di seluruh HKBP. Kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi. Amat
marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, pencipta segalanya, Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dengan sangat baik. Namun kami merusak bumi ciptaan-Mu karena keangkuhan dan keserakahan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat kami sebagai pengurus dan pemelihara bumi ciptaan-Mu. Namun kami mengaku tidak memiliki cukup kesungguhan, keberanian, dan kemauan menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Komitmen kami kepada ciptaan-Mu yang lain sangatlah lemah. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan lupa bahwa keberlanjutan hidup kami di bumi ini sesungguhnya sangatlah tergantung kepada keutuhan ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah,
kami mengaku sering tidak memedulikan lingkungan hidup kami. Bahkan gerejamu kotor dengan sampah yang berserak di mana-mana. Kami juga mengaku sangat malas menanam dan merawat pohon sehingga membuat bumi ini semakin panas dan gersang. Ya Tuhan Allah, Engkau mengutus kami menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Namun kami membuat banyak makhluk bersedih dan berduka dengan merusak dan membinasakan hutan, lautan, dan udara tempat kediamannya. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan puji-pujian dari Kor Penguanina.
Kita bernyanyi. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 18. Mari kita baca secara responsoria. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor naposo bulu.
Kita bernyanyi. Bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita merayakan masa penciptaan dan di segenap HKBP kita menetapkan hari ini sebagai Minggu Ekologi. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini kita hendak menyegarkan pengakuan iman kita bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Melalui perayaan ini, kita hendak mengingatkan diri kita sendiri bahwa tentang manusia bukanlah pusat atau inti dari seluruh ciptaan dan kehidupan. Karena manusia adalah bagian integral dari bumi yang diciptakan Tuhan, yang Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini kita didorong menjadikan gaya hidup bersih, bertanggung jawab atas sampah masing-masing, ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, hemat energi air, listrik dan bahan bakar, serta kritis terhadap perusakan-perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita dan membuat kita sehari-hari sebagai ibadah dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta oleh Roh-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Melalui perayaan ini bersama-sama seluruh makhluk kita berharapan dan hendak mewujudkan bumi yang adil, damai, hijau, jauh, bersih serta berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan
Rakor Lansia. Warta jemaat. Warta Jemaat AKBP Tamarunang, Minggu 22 September tahun 2024, 1 Romawi Umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis, Minggu Ekologi, Season of Creation. Topik minggu, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, atau Habalgaoni Jahoba di bagasan Sudena Tinopana. 2 Pengkhotbah. Pada ibadah minggu hari ini 22 September tahun 2024, yang berkhotbah bagi kita adalah Bapak Pendeta Dr. John C. Pasaribu, Pendeta GPIB dan dosen STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 3. Kebaktian Wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 3 pada hari Selasa 24 September tahun 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Bapak Dr. Randus PM Sihotang Inang A. Boru Samosir SPD yang beralamat
di BTP Blok J nomor 607. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, Parhalado dan keluarga di ibadah ini. 4. Pelayanan AKBP Resor Tamarunang. Di hari Sabtu 21 September tahun 2024, pelaksana tugas Pendeta Resort AKBP Tamarunang, Pendeta TD Sianturi STH, berangkat ke HKBP Kendari untuk mengikuti ibadah minggu sekaligus memimpin acara Purna Bakti Majelis atau Sintua Pensiun. Direncanakan kembali ke Makassar pada hari Selasa 24 September tahun 2024. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. 5. Ibadah penghiburan. Gereja telah melaksanakan ibadah penghiburan pada hari Rabu 18 September tahun 2024 kepada jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak D.E. Tambun Inang R. Borusinaga yang mengalami musibah kebakaran atau hagoran di hari Selasa 17 September tahun 2024. Marilah kita doakan kiranya keluarga diberi penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. 6. Amplop khusus. Di ibadah minggu hari ini setelah khotbah, kita akan membawa amplop ke depan altar untuk jemaat gereja kita yang mengalami musibah kebakaran atau hagoran. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 7. PA Lansia HKBP Tamarunang. Gereja melalui seksi lansia akan melaksanakan PA Lansia HKBP Tamarunang pada hari Jumat 27 September tahun 2024 masuk pukul 18.30 WITA. Diharapkan kehadiran seluruh lansia gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 8. Senam Sehat AKBP Tamarunang. Gereja kita melalui seksi kesehatan akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu 28 September tahun 2024 dimulai pukul 08.00 WITA di halaman gereja kita dan disediakan sarapan sehat di kegiatan tersebut. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat gereja di kegiatan tersebut. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar NHKBP Wilayah 3 perawatan di rumah. 2. Sintua Ade Siregar Wilayah 2 perawatan di rumah. 3. Nyonya L. Pasaribu Inang B. Boruhutagaul Wilayah 2 perawatan di Rumah Sakit Tajudin. 4. Stefani Artalia Borusaragi Wilayah 2 perawatan di rumah. 10. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja KBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai tanggal 22 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Hotniel Yan Peter Hutapea, anak sekolah minggu, tanggal lahir 16 September Wilayah 3. 2. Yosi Immanuel Nababan, Naposo HKBP, tanggal lahir 16 September Wilayah 1. 3. Dean Dirgantara Nababan, anak sekolah minggu, tanggal lahir 17 September Wilayah 2. 4. Amang MFD Siregar AMD, tanggal lahir 19 September Wilayah 1. 5. Freddy Gracia Borusianipar remaja, tanggal lahir 19 September Wilayah 2. 6. Amang Doktorandus PM Sihotang, tanggal lahir 19 September Wilayah 3. 7. Sepania Manuel Sihombing NHKBP, tanggal lahir 20 September Wilayah 1. 8. Gita Putri Nababan, anak sekolah minggu, tanggal lahir 20 September Wilayah 2. 9. Gabriel Kelvin Hutasoid SE NHKBP, tanggal lahir 20 September Wilayah 3.
10. B. Pasaribu, tanggal lahir 21 September, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamaruna menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2024. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Dr. Andus PM Siotang Inang A. Boru Samosir SPD, tanggal 16 September, wilayah 3. 2. Keluarga Sintua M. Butar-Butar SSID Inang NS Boru Hutahayan, tanggal 19 September, wilayah 2. 3. Keluarga JEE Sembayak Esa Inang C. Boru Sihite, tanggal 19 September, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah: 1. Minggu 15 September tahun 2024, ibadah di gereja sebanyak 159 orang. 2. Minggu 15 September tahun 2024, ibadah sekolah minggu 57 orang. 3. Jumat 20 September 2024, kebaktian wilayah 2 di rumah keluarga Amang JEE Sembayak Esa Inang C. Boru Sihite sebanyak 45 orang. Jumat 20 September tahun 2024, bulan ceria anak sekolah minggu di rumah Gita Putri Nababan, Mikaela Putri Nababan, dan Dean Dirgantara Nababan sebanyak 36 orang. 2. Romawi keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan KOR pengumuman nama.
Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami lakukan
dalam hidup beriman kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah pagi hari ini, kita membuka dari Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 24. Firman Tuhan untuk kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Berselimutkan terang seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda. Mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Ayat 13 sampai 23. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, seperti pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang di rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan. Bukit-bukit batu menjadi tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan horas buat kita semua. Saya mempersiapkan khotbah kita pagi ini, ada di slide, tapi izinkan saya untuk kenalan dulu ya. Ibu bapak, saudara-saudara, memang dari penyampaian tadi dalam warta jemaat, saya bermarga Pasaribu. Tapi Pasaribu saya itu di Cangkok. Karena yang asli itu adalah Boru Panggabean, istri saya. Tapi karena saya sudah bayar melunas semuanya, saya boleh pakai Pasaribu kalau pas acara-acara orang kita Batak. Ya, jadi Pasaribu saya lihat tadi ada beberapa yang Pasaribu, tapi Pasaribu saya itu Pasaribu Bondar. Dari daerah mana itu? Pahai, Pancurna Pitu, Pahai. Disitulah kampungnya Pasaribu dan Panggabean juga.
Jadi mertua saya itu Panggabean pendeta GKPI. Nah, terakhir menjadi pendeta di GKPI Resort Tanjung Morawa. Persis tempatnya Amang Pendeta Tommy Sianturi, katanya tinggal di situ juga beliau. Nah, istri saya itu, Boru Panggabean itu, sebetulnya diakones HKBP, Bapak Ibu. Jadi diakones HKBP, kemudian dapat beasiswa dari Wuppertal Jerman untuk sekolah pendeta di Yogyakarta. Ketemulah saya. Lalu terjadilah hubungan di antara kami. Saya bawalah dia jadi pendeta GPIB sampai sekarang. Jadi istri saya itu pendeta di GPIB Mangamaseang. Mungkin kita tahu ya, GPIB Mangamaseang. Atau ada yang tidak tahu GPIB itu apa? Karena dulu mertua saya tanya, Bapak Ibu, ini GPIB ini gereja apa katanya? Gereja tepuk tangan kah katanya? Mertopak-topaki katanya. Oh bukan Inang, bukan Inang. Inang, jadi Amang itu marga Panggabean, Inang itu Boru Gultom. Ya. Jadi saya bilang bukan Inang. Jadi GPIB itu adalah gereja yang bukan tepuk tangan. Tapi sama dengan kita HKBP juga. Nah, kalau tidak tahu kita GPIB ya, itulah salah satu gereja kami di Mangamaseang, Immanuel di samping kantor wali kota dan seterusnya. Nah, setiap hari Bapak Ibu Saudara, saya itu dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar. Dan saya bersyukur bahwa dulu Amang Pendeta Ucok Hutasoit juga kuliah di tempat kami. Dan kebetulan Amang Hutasoit itu saya bimbing langsung. Tapi saya tidak pernah diundang berkhotbah di sini. Ya. Nah, baru Amang Sianturi lah yang mengundang saya. Ya. Jadi kita sudah janjian pas selesai kuliah 2 minggu lalu, memang sudah disampaikan untuk undangan ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Parhaladu, betul ya? Betul ya, Parhaladu kita ya, Majelis Jemaat kita. Nah, saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik, juga Direktur Pasca Sarjana. Jadi saya PLT Direktur Pasca Sarjana di kampus kami. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, kami dikaruniai 1 putra. Ya, tadi pas berangkat saya mampirkan dulu di gereja untuk sekolah minggu dia. Nah, silakan Ibu Bapak, saudara-saudara, kalau nanti kita mau diskusi lebih jauh, silakan datang ke kampus. Saya punya rumah juga di kampus, jadi kami punya 2 pastori, Amang sama Inang. Jadi ada di pastori GPIB, tapi juga ada di kompleks kampus kita. Nah, saya sedikit memberi informasi untuk Bapak Ibu Saudara tentang kampus kami. Jadi kampus kami itu sudah ulang tahun yang ke-76 pada tanggal 18 September kemarin. Dan yang menarik buat saya, dari 5 sekolah teologi yang didukung oleh pucuk pimpinan HKBP, itu salah satunya adalah STFT Intim Makassar. Saya dapat itu dari makin banyaknya mahasiswa kami yang datang dari arah sana dan berwarga gereja HKBP kita. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, banyak anak-anak kita yang sekolah di kampus kami. Dan dari merekalah kami kemudian mendapat informasi bahwa pucuk pimpinan HKBP punya 5 sekolah yang didukung. Yang pertama STT HKBP sudah pasti. Yang kedua STFT Jakarta, proklamasi.
lalu yang ketiga UKDW Yogyakarta, lalu yang keempat UKSW Salatiga, dan yang kita di sini Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar. Jadi agak bangga sedikit lah, ya. Nah, tahun depan rencana kami mau mengundang memang mungkin Amang Eporus atau Amang Sekjen untuk memberi kuliah umum, karena biasanya memang begitu. Kalau Bapak Ibu datang ke kampus kami, 22 gereja sinode dengan logo-logonya, salah satu logo kita itu adalah HKBP. Jangan lupa itu. Ya, jadi HKBP itu punya saham, kalau kita mau bilang, punya saham di kampus kita. Pendiri, salah satu pendiri dari STFT Intim Makassar. Nah, kita tinggalkan itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, Amang Inang dan Saudara. Kita lihat dulu bacaan kita pagi ini. Nah, seringkali dikatakan Ibu Bapak Saudara, agama itu dimulai dari rasa kagum atau rasa heran, yaitu kagum pada peristiwa yang kita alami setiap hari. Misalnya kagum karena bisa bangun pagi. Kok enggak mati saja ya tadi misalnya. Jadi ibarat mesin gitu Bapak Ibu, mesin genset. Tadi pagi itu ada yang menyalakan mesin kita itu, masing-masing kita. Ya. Jadi kita kagum tentang peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan siapa yang membuat semuanya itu. Kita mengatakan itulah Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang rasa kagum, mungkin sebelumnya, Inang, ada slide sebelumnya. Berbicara tentang rasa kagum atau rasa heran itu, para reformator gereja seperti Martin Luther dan Yohanes Calvin melihat hidup keseharian kita dan keseharian hidup kita itu sebagai sarana mencapai apa yang disebut dengan subita conversio atau daily conversion atau pertobatan setiap hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi orang yang peka, menjadi orang yang sensitif terhadap kehadiran Allah. Dan karena kita peka dan sensitif, kita menjadi orang yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, karena itu ada seorang teolog Jerman yang bernama Rudolf Otto. Ia menggambarkan bagaimana kita beragama itu mengalami proses yang dia sebut dengan tremendum, tremor, bergetar, merasa bergetar karena kita takut, karena kita hormat, tetapi juga sekaligus fascinosum. Fascinosum itu artinya kagum karena kita melihat keindahan. Nah, pertanyaannya di mana kita melihat semuanya itu? Keduanya itu bisa kita lihat misalnya dalam pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Kalau Amang Inang Saudara datang ke kampus kami, ada 3 pohon besar di tengah-tengah kampus itu. Kami menyebutnya pohon Trinitas. Ya, pohon Trinitas. Ya, kalau datang ke sana lalu kita pegang-pegang tangan, bisa 5 orang. Bisa 5 orang. Masing-masing itu. 4-5 orang baru dia bisa menyatukan kita, memeluk pohon itu, saking besarnya. Nah, ketika kita melihat pohon itu, misalnya Bapak Ibu, penting disadari bahwa Allah tinggal di dalam pohon itu. Ya, jadi ada kesadaran
yang mau dikatakan oleh orang ini, bahwa ketika kita melihat ciptaan Tuhan, pohon itu, maka kita yakin bahwa di dalam pohon itu ada Allah. Tapi hati-hati, Allah bukan pohon ya. Di dalam pohon ada Allah, tetapi Allah bukan pohon. Allah lebih besar dari pohon itu. Nah, artinya Ibu Bapak, kita dipanggil untuk menjadi orang yang memberi rasa hormat kita. Ya. Kita dipanggil menjadi orang yang menaruh sikap hormat terhadap ciptaan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kemudian sembarangan dan kemudian bersikap seolah-olah kita ciptaan Tuhan yang mulia dan berada di atas ciptaan yang lain, lalu kita bisa berbuat seenaknya pada ciptaan Tuhan yang lain. Nah, mari Bapak Ibu sekarang kita lihat ayat demi ayat bacaan kita hari ini. Pada ayat 1 dikatakan di sana, engkau berpakaian keagungan. Nah, ayat ini Ibu Bapak, saudara-saudara, menggambarkan antropomorfisme Allah. Allah itu digambarkan seperti manusia dengan mengenakan pakaian. Dan ada pepatah berkata, pakaianmu adalah kehormatanmu. Apa yang kita pakai itu menentukan kehormatan yang kita terima dari sesama kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa pakaian kehormatan yang dikatakan oleh bacaan kita atau perikop Alkitab kita? Apa pakaian kehormatan yang dikenakan oleh Tuhan? Nah, disinilah seorang reformator gereja yang bernama Yohanes Calvin berkata bahwa alam ini adalah pakaiannya Tuhan. Atau dia menyebut dalam bahasa Latin, natura theatrium gloria Dei. Jadi Allah itu menggunakan alam ini sebagai pakaiannya untuk memperlihatkan kepada kita tentang apa? Tentang keagungan, tentang kemuliaan. Yang itu membuat kita ketika melihat alam di sekitar kita, kita menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang paham bahwa sikap kita yang benar adalah menaruh hormat kepada Allah atau bersikap takut dan hormat kepada Allah. Lalu ayat yang kedua kita lihat. Dikatakan di sana, engkau berselimutkan terang seperti kain langit. Engkau berselimutkan terang seperti kain. Langit seperti tenda. Nah, perhatikan Ibu Bapak, ayat kita, ayat 2 itu kata selimut. Berarti kain selimut yang dipakai Tuhan untuk menutupi badannya. Sekali lagi ini adalah antropomorfisme, penggambaran Allah seperti manusia. Allah itu mengenakan kain yang namanya terang. Dalam bahasa Ibrani itulah kibria. Pernah lihat gambar-gambar yang ada di YouTube atau ada di Google atau di Google tepatnya? Ada gambar tokoh-tokoh agama itu yang selalu ada sinar di kepalanya, pernah lihat? Itu dalam bahasa Ibrani kibria. Kibria itu artinya cahaya kemuliaan. Tapi itu juga dikatakan dan digunakan juga dalam pemazmur untuk mengatakan bahwa Allah itu mengenakan selimut yang bercahaya
Dan ketika kita melihat cahaya Allah itu, semua kita juga dipanggil untuk menaruh sikap hormat dan kagum pada apa yang terlihat. Maknanya bahwa Allah itu tidak dapat dibatasi kuasanya. Terang itu bermakna bahwa Allah itu tidak suka dengan kegelapan. Dan kita semua dipanggil untuk tidak berkompromi juga dengan yang namanya kegelapan atau kejahatan. Kemudian ayat yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Dikatakan di sana awan-awan sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, orang pada zaman itu, Ibu Bapak, lanjut lagi. Orang pada zaman itu, nah, itu percaya bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk pohon, itu adalah dewa atau Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan sebagai pemberi kehidupan kepada kita. Tetapi bacaan kita ini pada ayat yang ketiga mau mengatakan kepada kita yang sebaliknya. Bahwa ketika kita melihat pohon, ketika kita melihat benda-benda yang besar, maka itu semua bukan Tuhan, bukan dewa. Itu semua adalah anak buah Allah. Dan karena itu kita dipanggil semua untuk apa? Untuk bersikap percaya hanya kepada Tuhan sebagai pencipta atas semuanya itu. Bukan menjadikan pohon misalnya sebagai sarana sembahan kita. Kalau Bapak Ibu datang ke kampus kami, lihat pohon besar itu mungkin akan berpikir, wah ini kalau di orang dulu, zaman dulu mungkin akan disembah. Karena sangat besar sekali. Tetapi dikatakan oleh bacaan kita, panggilan kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, melihat alam ciptaan atau pohon itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Atau sebagai anak buahnya Tuhan. Sehingga orientasi kita itu tidak melihat itu sebagai sarana untuk keselamatan kita, tetapi melihatnya sebagai tempat Allah bertahta dan kita datang kepada Allah sebagai sumber satu-satunya keselamatan kita. Yang berikut Ibu Bapak, ayat 13 dan 15. Kita baca di sini gunung. Nah, dalam penghayatan umat Tuhan Israel, gunung itu seringkali disebut sebagai tempat Allah tinggal. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, gunung itu bukan sebagai sumber keselamatan. Ya, sekali lagi gunung itu bukan sebagai sumber keselamatan. Karena arah dari atau orientasi dari iman kita itu tidak melihat gunung sebagai sarana keselamatan Tuhan. Dan orientasi kita adalah tetap melihat sebagai pelayan-pelayan Allah, dan kita semua dipanggil untuk melihat bahwa pekerjaan Allah terlihat pada ciptaannya itu. Kemudian pada ayat yang ke-16 dan 18. Ini enggak bergerak ya. Berikutnya, ya, sebelumnya, ya. Kita baca di sana pohon-pohon Tuhan. Di zaman dulu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, ada pohon-pohon yang keramat. Mungkin hari ini kita mirip seperti melihat pohon beringin, pohon keramat. Sama, orang di zaman itu juga punya pemahaman yang sama. Ada pohon yang namanya pohon terbantin. Ada yang namanya pohon aras Libanon. Itu disembah oleh orang-orang pada zaman itu.
Itu dianggap sebagai tempat tinggal dewa. Tetapi pembacaan kita pada kesempatan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah memang tinggal di dalam pohon. Tetapi sekali lagi, pohon itu bukan Allah. Ya, Allah tinggal di dalam pohon, tetapi pohon itu bukan Allah. Nah, ada pemahaman yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu di adat kita orang Batak ya, tapi di adat Toraja misalnya, ada pemahaman tentang talu lolona. Talu lolona. Dalam banyak skripsi dan tesis di kampus kami, itu mahasiswa menulis tentang manusia, kemudian pohon dan kerbau itu katanya satu keturunan. Jadi konon dari dunia dulu, jadi manusia, pohon, kemudian kerbau itu adalah satu keturunan. Maknanya apa? Maknanya ketika manusia mau menggunakan pohon, dia harus minta dulu, bahkan ngomong dulu. Bahkan ketika orang Toraja itu mau potong kerbau, tedong, satu malam itu mereka akan meminta kepada kerbau itu supaya besok bisa disembelih. Nah, saya tidak tahu apakah di masyarakat kita ada seperti itu, tapi menurut saya Ibu Bapak, penghayatan spiritualitas seperti itu sangat kaya sekali dalam kebudayaan kita. Yang mau menempatkan sebuah makna bahwa kita tidak bisa lagi, ini kalimat berikutnya, para misionaris itu justru mengajar kita hal yang sebaliknya. Yang tadi saya katakan, di dalam pohon ada Tuhan, tetapi Tuhan bukan pohon. Kita semua dipanggil untuk hormat, menaruh sikap hormat, sehingga tidak tebang pohon sembarangan. Tapi para misionaris kita mengajar hal yang sebaliknya. Mereka mengajar kita bahwa pohon itu sarangnya setan. Pohon itu sarangnya genderuwo. Pohon itu sarangnya danyang. Berarti pohon itu ancaman bagi manusia. Karena ia ancaman, maka ia harus ditebang, dihabisi, disikat, dan seterusnya. Jadi dari situ Ibu Bapak Saudara-saudara, agama Kristen tanpa sadar, ya, agama Kristen tanpa sadar mengubah sikap hormat kepada alam itu menjadi sikap memusuhi alam. Jadi ini tantangan kita Ibu Bapak. Dan saya senang sekali bahwa minggu ini HKBP semuanya kita ada di Minggu Ekologi. Berarti HKBP dan gereja-gereja kita yang lainnya sepakat bahwa krisis ekologi itu sudah harus kita tempatkan sebagai bagian dari iman kita. Jadi ekologi atau alam lingkungan di sekitar kita itu bukan sesuatu yang berbeda lagi dengan kita. Itu yang saya katakan tadi, adakah dalam adat budaya kita, kalau saya bandingkan seperti masyarakat Toraja, bahwa manusia itu saudaranya pohon, manusia itu saudaranya binatang. Sehingga ketika kita mau memotong binatang, kita minta omong dulu. Ketika kita mau tebang pohon, kita juga dipanggil bahwa pohon itu harus digantikan dengan pohon-pohon yang lain. Jadi itu panggilan kita Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Nah, berikutnya kita membaca juga dalam bacaan kita, manusia itu beridentitas sebagai makhluk yang bekerja. Homo laborans, homo faber. Kita bekerja sesuai dengan talenta kita semua, dan kita menghayati bahwa pekerjaan kita itu adalah bagian dari proses beriman kita. Sehingga kita menghayati bahwa apa yang aku kerjakan itu adalah apa yang seharusnya sejalan dengan yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan. Bukan yang berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, disinilah ibu bapak, saudara-saudara, kita sadar ya, yang berikutnya. Bagaimana dengan persoalan ini misalnya? Ini serius sekali ibu bapak sekarang ini. Saya ngomong begini karena gereja saya punya banyak kebun sawit di Kalimantan, ibu bapak. Ya, tidak hanya jemaat yang punya, tapi gereja punya. Kalau kita bicara misalnya HKBP, GPIB di Kalimantan, di Sumatera, ya isinya orang-orang kita Batak punya kebun sawit banyak. Apakah kita selalu akan bertanya dan selamanya kita akan mengatakan sawit itu salah? Bukan di situ letak persoalannya, ibu bapak saudara. Jadi bukan persoalan sawitnya yang salah. Tapi panggilan kita itu adalah di sini, di kalimat yang terakhir ini. Soal keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Itu panggilan kita, itu panggilan gereja. Itu adalah konsep iman kita. Termasuk saya kira itu yang mau dikatakan oleh HKBP lewat minggu ekologi, dan banyak gereja yang lain yang juga mengatakan kita semua menjadi gereja ramah lingkungan, gereja ramah alam. Sementara kita sadar bahwa kita punya, bahkan saya tidak tahu di HKBP pasti luar biasa ya. Di gereja saya tuh punya perusahaan Bapak Ibu, PT. Ibu Miranda Gultom itu ketua direktur komisarisnya. Tahu Ibu Miranda Gultom ya? Dia komisaris PT GPIB. Punya kebun sawit banyak di Kalimantan Barat. Pertanyaannya adalah, apakah kita selamanya dan selalu akan mengatakan bahwa sawit itu sumber masalah? Tidak di situ persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana kita menghayati proses beriman kita sebagai orang yang beriman, yang dipanggil menghadirkan damai sejahtera Allah tidak hanya bagi kita tetapi kepada anak cucu kita. Dan kita mau mengembangkan pola hidup seimbang. Seimbang artinya apa? Setelah kita potong pohon itu untuk membuka lahan-lahan pertanian, kita tanam kembali. Jadi membuka lahan itu bagian dari proses beriman kita sebagai orang yang bekerja, homo laborans, homo faber. Tapi sekaligus juga kita diberi amanat yang sama, bahwa kita orang beriman, tetapi kita juga dipanggil untuk menanam kembali area-area yang kosong di sekitar kebun-kebun kita. Untuk apa? Untuk membayangkan bahwa Allah kita bisa kita lihat melalui pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari perikop bacaan kita? Yang pertama, Ibu Bapak, saudara-saudara,
Kita belajar dari bacaan kita bahwa Allah berkuasa atas semua ciptaan. Kita tidak menjadikan pohon itu sebagai sumber berkat. Kita tidak menjadikan pekerjaan kita itu sebagai sumber berkat. Sumber berkat kita tetap satu, yaitu Tuhan. Makanya konsep kita itu jangan mencari berkat, tapi carilah sumber berkat. Maka berkat itu akan ditambahkan, diberikan kepada kita. Kita bekerja, kita cari berkat, tapi jangan lupa bahwa yang kita cari itu pertama-tama adalah sang sumber berkat. Jadi jangan kebolak-balik kita merumuskan proses beriman kita. Yang kita cari tetap adalah Tuhan sebagai sumber berkat kita. Nah, ketika kita sudah menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama, yang pertama dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberkati orang yang mencari Tuhan pertama-tama dalam hidupnya. Jadi kalau ditanya, apa orientasi hidup kita? Cari berkat atau cari sumber berkat? Maka kita akan menjawab, yang kita cari pertama adalah sang sumber berkat. Tuhan akan menolong kita yang orientasinya menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, kita belajar Bapak Ibu di Minggu Ekologi bersama dengan seluruh jemaat-jemaat HKBP dan gereja-gereja Tuhan yang lain juga. Ketika kita bicara tentang ekologi dan ekonomi, itu keduanya bukan kita pisahkan. Ketika kita bicara ekonomi, itu tidak bisa kita pisahkan dari ekologi. Kedua-duanya ini membentuk apa yang disebut dengan dua sisi dari satu keping mata uang. Itulah iman yang utuh. Yang saya katakan tadi, kita boleh punya sawit, ya, kita boleh punya usaha ini dan itu, tapi jangan lupa bahwa ekonomi yang kita kerjakan, usaha-usaha yang kita lakukan, itu semua adalah bagian dari ekologi yang juga kita harus jaga, kita lindungi supaya kita terhindar dari bahaya besar yang akan menghancurkan hidup kita semua. Bayangkan Ibu Bapak, bagaimana kita bisa mewariskan sesuatu yang baik buat anak cucu kita kalau kita tidak menjaga hari ini? Bagaimana kita bisa memberi sesuatu hari depan yang baik pada anak cucu kita kalau semuanya itu tinggal kenangan? Makanya tugas kita sebagai orang yang beriman adalah agar ekonomi yang kita kerjakan itu seiring sejalan dengan ekologi yang kita harus perjuangkan agar lestari. Nah, HKBP itu gereja Lutheran. Gereja Lutheran itu tahun 1999 menandatangani dengan tahta suci Vatikan yang namanya Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Doktrin tentang pembenaran oleh iman. Jadi gereja Katolik itu setuju dengan kata Martin Luther. Tentang apa? Manusia diselamatkan hanya oleh anugerah. Tapi persoalannya adalah Ibu Bapak, bagaimana kita menghayati kita diselamatkan oleh anugerah? Ya ini salah satunya. Kita bekerja mengembangkan ekonomi kita, tapi kita juga menjadi orang yang menjaga keutuhan ciptaan sebagai bagian dari iman percaya kita kepadanya. Tuhan memberkati sabdanya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dalam kesempatan pagi hari ini. Kami belajar dari firman-Mu bahwa Allah itu tinggal di tengah-tengah ciptaan-Mu. Karena itu kami dipanggil untuk menjadi orang yang menaruh sikap hormat kepada ciptaan Tuhan yang lain. Kami tidak sembarangan memperlakukan ciptaan menurut kemauan kami dan sikap kami, bahkan memusuhi alam ciptaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan jadikan melalui ciptaan-Mu, yang kami syukuri itu sebagai tanda-tanda ajaib-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami, sehingga kami merawat ekologi itu seperti kami beriman kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam kesempatan ibadah pagi ini, kami menaikkan rasa syukur kami untuk banyak pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk Amang Pendeta Sianturi yang sedang bertugas ke Kendari. Tuhan sertai hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat bertugas dengan baik, menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang menantikan kehadiran hamba-Mu di Kendari, dan hamba-Mu kembali ke Makassar juga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk musibah yang dialami oleh keluarga Bapak Tambun Boru Sinaga. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan keluarga ini. Jangan tinggalkan keluarga ini. Beri ketabahan kepada mereka. Dan jadikan kami semua sebagai teman, sahabat yang baik dalam satu persekutuan gereja Tuhan. Kami menjadi penolong yang setia bagi musibah yang dialami oleh keluarga ini. Kami mohon Tuhan, agar sebagaimana Tuhan telah memberkati keluarga ini, lanjutkan kasih setiamu Tuhan dengan berkat-Mu untuk dilanjutkan memberkati keluarga ini yang sedang terkena musibah. Mereka dipulihkan kembali karena mereka menjadi umat yang berpengharapan kepadamu. Kami doakan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami doakan Saudara Agusta Christine Borusianipar. Kami doakan Amang Sintua Siregar. Kami doakan Inang Pasaribu Boru Hutagaol. Kami doakan Saudara Stefani Artalia Boru Saragi. Kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau dokter kami dan tabib kami. Buatlah kami percaya dengan anugerah penyembuhan-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Berkati pengobatan dan kehadiran orang-orang yang mengasihi mereka. Berkati makanan dan minuman, semuanya Tuhan sempurnakan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sukacita karena pertambahan usia bagi saudara-saudara kami ini.
Saudara Hotniel Hutapea, Saudara Yosi Nababan, Saudara Dean Nababan, Saudara Siregar, Saudara Freti Gracia Borusianipar, Bapak Sihotang, Saudara Sefanya Manuel Sihombing, Saudara Gita Putri Nababan, Saudara Gabriel Hutasoit, dan Saudara Pasaribu. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang bersyukur karena pertambahan usia perkawinan mereka. Kami doakan keluarga Sihotang Borus Samosir. Kami doakan saudara keluarga Butar-Butar Boru Hutahayan. Kami doakan keluarga Sumbaya Boru Sihite. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan dalam rasa syukur pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk yakin dan percaya bahwa pertambahan usia adalah pemberian Tuhan semata. Dan karena itu tumbuhkan iman percaya bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami menyerahkan pergumulan hidup keluarga-keluarga ini dan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan dalam 1 minggu ke depan di Jemaat HKBP Tamarunang ini. Berkati seluruh majelis gereja, berkati seluruh mereka yang memberi hati, pikiran, tenaga untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan jadikan persekutuan jemaat Tuhan ini bertumbuh semakin kuat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Keindah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak ganti, bunga pun
Allah sangat mengasihi bumi yang diciptakannya dengan firman-Nya. Dia tidak menghendaki bumi ini rusak dan binasa karena perbuatan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk pendamaian dosa-dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati agar kita beroleh hidup baru. Dia tidak pernah jemu membaharui bumi yang diciptakan dan dikasihinya dengan rohnya. Dia memanggil saudara dan saya menjadi pewarta kabar baik itu kepada segala makhluk. Di sini kami ya Tuhan, utuslah kami. Jadikanlah segenap ibadah, kerja, dan hidupmu menjadi berkat bagi bumi ini. Muliakanlah namanya juga melalui cinta kasih dan kesetiaanmu kepada seluruh ciptaannya. Marilah kita berdoa dan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.